Perkenalkan, nama saya Putri Elizabeth, NPM 167. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya mengenai tugas praktikum toksikologi lingkungan dan produk pertanian remediasi menggunakan tanaman. Di sini saya memilih untuk menggunakan tanaman eceng gondok. Pertama kita harus siapkan alat dan bahan. Yang pertama ini ada botol aqua yang sudah dipotong bagian atasnya. Yang kedua tentunya kita pakai tanaman eceng gondok. Kita pakainya 100 gram sebanyak 2 dan 50 gram juga 2. Yang ketiga ini ada air keruh bekas air cucian. Dan yang keempat kita pakai timbangan. Hari pertama dapat dilihat airnya sama, ulangan 1, ulangan 2, perlakuan 1, 2, 3 sama semua, airnya tidak ada yang berbeda. Untuk hari kedua sudah mulai ada sedikit perubahan walaupun hanya sangat sedikit. Dapat dilihat tentunya yang memakai eceng gondok lebih jernih. Hari ketiga semakin terlihat perbedaan airnya. Yang tidak memakai eceng gondok ini lebih coklat terlihat, dan juga keadaan daun-daun eceng gondoknya ini mulai ada yang layu seperti pada video ini. Untuk hari keempat sudah jelas terlihat ada perbedaan antara F0 dan juga perlakuan yang memakai eceng gondok. Hari kelima ulangan 1, ulangan 2 sama, sudah ada perubahan tentunya, semakin hari semakin bening. Hari ke-6 keadaan daun semakin layu semakin hari, dan airnya relatif hampir sama seperti hari kemarin. Namun jika dibandingkan dengan perlakuan yang tanpa eceng gondok tentunya lebih jernih ya. Sudah ada perubahan tentunya dari hari kemarin, dapat dilihat. Ini untuk ulangan pertama, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 ini berbeda-beda. Perlakuan 2, 3 relatif lebih jernih daripada perlakuan 1 atau F0. Daunnya sudah semakin layu. Untuk ulangan kedua sama seperti ulangan pertama ini, bandingkan antara F0 dengan F1 dan F2. Tentunya F1 dan F2 ini lebih jernih. Keadaan tanamannya pun semakin hari semakin layu. Ini saya ambil perbandingan dari F0, kontrol, dan juga F2 yang 100 gram. Ini dapat terlihat ya, jauh lebih bersih, lebih jernih daripada keadaan yang di sebelah kiri F0. Oke, untuk kesimpulannya, jadi sesuai dengan literatur yang ada, bahwa tanaman akumulator seperti kiambang, eceng gondok, kangkung air, dan yang lainnya dapat menyerap kontaminan yang ada pada limbah cair. Terbukti berdasarkan sebuah percobaan yang saya lakukan, terdapat perbedaan kejernihan air jika dibandingkan antara limbah cair tanpa eceng gondok atau F0 dengan perlakuan yang menggunakan eceng gondok, yaitu F1 dan F2. Setelah pengamatan 7 hari, F0 tidak berubah warna airnya sama sekali, masih seperti keadaan di awal, dan sedangkan untuk F1 dan F2 relatif lebih jernih, dan di bagian bawah botol terdapat semacam endapan. Nah, jika dibandingkan antara F1 dan F2, maka F2 ini lebih jernih karena massa eceng gondok yang dipakai ini lebih besar, yaitu 100 gram bila dibandingkan dengan F1 yang hanya 50 gram. Walaupun sebenarnya perbedaannya tidak cukup signifikan. Jadi, eceng gondok cukup berpengaruh dalam menurunkan kontaminan limbah cair. Dan untuk kondisi tanaman, setiap harinya tanaman semakin layu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.